Ya, awali basmalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi itu, dekat, cepat, bermanfaat. Dekat, mudah-mudahan lebih dekat antara komite, korlas, semuanya lebih dekat saja, lebih harmonis gitu ya. Cepat nih, cepat itu begini, cepat itu layanannya, mudah, jangan ditunda-tunda. Seperti contoh, malam tadi 8C ada Ustadz Faris yang sakit, itu jujur saja saya belum tahu, kami di komite belum tahu. Katanya udah beberapa hari. Kalau tidak ada informasi dari Bunda Korlas kan tidak tahu. Jadi memang ada anggarannya, kita tunaikan anggarannya. 500.000 anggarannya. Ya, kita terbuka gitu ya, terbuka. Nah, seperti itu. Jadi apapun haknya harus segera tunaikan. Bermanfaat ya, komite, korlas, kita harus menebar manfaat dengan betul-betul dan proporsional. Jangan sampai proporsionalnya itu kita melebih-lebihkan dari tugas kita, amanah kita. Ya, supporting korlas, komite sama untuk menyukseskan program-program dari manajemen. Gitu ya, program komite dan korlas sama membantu program sekolah, pihak terkaitnya sivitas sekolah, komite, santri, wali santri. Ini untuk spesifik program dari korlas. Nah, Ini Pak. ini Ayah Bunda. Nah, tujuannya adalah memperbaiki budaya. Nah, apa budayanya? Ini Ayah Bunda. Ya, saya perlu sampaikan. Ibu Kun ada di sini? Bu Kun tuh 9 berapa ya? Dulu di komite juga kalau nggak salah. Jadi gini, ada? Iya. Ada ya Bu ya? Menyimak, terima kasih Bu. Nah, memperbaiki budaya di komite ini sengaja saya juga share ke Ayah Bunda semua supaya tahu apa yang dilakukan oleh komite gitu ya. Dan Ayah Bunda juga bisa memonitor komite. Kenapa? Komite tahun ini memegang anggaran besar gitu ya. Dari mana sumbernya nanti saya akan paparkan di bawah. Besar. Malah dari saldo angkatan kemarin tersisa 108. Jadi sekitar 300 juta lebih. 300 juta. Saya komanya lupa lagi ya. Saya tidak bisa. Jadi ini di komite saya push atau saya di awal kepengurusan saya sampaikan tidak mengambil keuntungan pribadi. Hasan, kenapa tidak mengambil keuntungan pribadi? Maaf sekali, saya perlu sampaikan di komite saya bukan berarti untuk meninggikan badan harus menginjak yang lain, tapi perlu saya sampaikan, perlu kami sampaikan. Jadi ya Ayah Bunda semua di komite ini ada beberapa project, beberapa job, beberapa keperluan. Contoh misalkan wisuda ada jas, wisuda ada perlengkapan wisuda juga ada buku tahunan, ada Al-Qur'an gitu. Jadi saya menghimbau ke seluruh anggota komite khususnya dan saya sendiri gitu ya, tidak mengambil keuntungan pribadi. Nah, selanjutnya tidak menyalahgunakan amanah gitu. Jangan sampai untuk kepentingan pribadi menyalahgunakan amanah. Gitu. Saya perlu sampaikan, karena ada anggaran uang yang besar dan dipegang oleh bendahara, saya perlu sampaikan tidak ada kebijakan ketua komite untuk menarik uang komite. Jadi semuanya ada di pengawasan pihak sekolah dan operasionalnya ada di bendahara 2. Gitu ya, bendahara 2. Pengambilan pentransferan uang besarnya ada di bendahara 1 dan Ustadz Opik Waka TU gitu, dan mengoperasikannya ada di bendahara 2. Ya, tidak menyalahgunakan. Perlu saya sampaikan ada beberapa kasus-kasus terdahulu dan itu di angkatan sekarang bertekad untuk lebih tertib lagi. Nah, gitu ya. Saling menghormati dan menyayangi setiap angkatan. Jadi karena sebelumnya ada gap antara komite kelas 9, kelas 8 dan kelas 7. Yang kelas 7 itu masih sungkan-sungkan gitu. Saya sama sekali tidak merasa lebih dan boleh jadi kalau di masyarakat mah yang orang tua kelas 7 lebih tinggi posisinya misalkan seperti itu karena memang anaknya anak ketiga, anak keempat. Nah, kalau saya anak pertama misalkan seperti itu. Jadi saling menghormati dan menyayangi setiap angkatan. Ini sudah saya sampaikan juga ke anggota di komite. Dan ini Ayah Bunda saling memahami dan tidak baperan gitu. Ini mungkin suka ada clash karena perbedaan pandangan, perbedaan pendapat ini harus betul-betul saling memahami. Untuk misalkan kenapa sih ini belum dikerjakan terus ya? Ya namanya juga orang sibuk ya gimana lagi? Seperti saya misalkan memahami divisi kesehatan, ya iya tuh orang sibuk-sibuk semua. Kemarin saya WhatsApp-an,
Maaf saya baru selesai operasi, baru selesai mengoperasi, dokter lah gimana? Kita betul-betul harus saling memahami. Dan yang kelima, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk program yang kita akan gulirkan tentang wakaf air purifier ini betul-betul harus transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan. Gitu ya, rencana yang akan kita garap bersama ini. Ini ada koreksi ya, tadi mohon maaf. Ternyata kelas 8 itu angkanya 50 juga, bukan 52, maaf. Saya baru cross check. Nah, Ayah Bunda, ini kaitannya ke komite kelas 7 yang bertanya juga, ya, gitu ya, yang bertanya ini. Nah, iuran komite diambil dari SPP santri setiap bulan. Nah, kelas 9 dan kelas 8 angkanya sama, 50.000 per bulan itu. Nah, kelas 7 54 setiap bulannya. Nah, setiap bulannya. Jadi dalam sebulan terkumpul 17 juta. 17 juta ya, 17 juta sekian, 17 juta sekian. Saya lupa lagi angkanya. Angka belakangnya, mohon maaf. Ini sebagai highlight saja gitu Ayah Bunda. Supaya paham kenapa sih ada orang tua santri yang inisiatif kita buat uang kas di kelas yuk. Buat uang kas di kelas. Yang lain kan bertanya-tanya. Katanya masuk Eko kan all in. Dari kelas 7 sampai kelas 9 udah selesai. Nah, memang betul. Ini porsinya pihak sekolah sebetulnya, tapi izinkan karena saya sudah 3 tahun, izinkan menyampaikan, dan supaya paham kita, supaya paham, sudah all in. Adapun misalkan inisiatif-inisiatif itu betul-betul khususnya saya pribadi ketua komite menghimbau jangan sampai membebankan wali santri yang tidak berkenan. Misalkan contoh di kelas 7 sekarang ini ada inisiatif mengumpulkan uang kas gitu. Ini tuh bagaimana? Ya asal jangan saling memaksakan gitu. Apalagi di masa pandemi, Pak, Bu. Ini di masa pandemi. Boleh jadi sebagian besar gitu ya, sebagian besar terdampak gitu. Hari Ahad kemarin kami curcor juga nih sama saya kira yang PNS itu aman. Ternyata ada potongan apa gitu ya, Bu Gita itu ya, Bu Laili ya. Kita tuh ngobrol tuh. Ternyata ada potongan tunjangan apa gitu gaji ASN PNS itu selama pandemi ini. Yang berbisnis, contoh saya juga berbisnis, beberapa orang juga berbisnis terdampak. Yang berbisnis tour and travel ini mati suri, mati enggak, surinya aja, gitu, nggak bisa ngeberangkatin umroh, nggak bisa membuat kegiatan-kegiatan yang berkumpul, gitu ya. Jadi kas yang ada di kelas itu ya harus jelas dibicarakan di kelas itu peruntukannya itu apa, gitu. Kalau misalkan untuk apa namanya itu kalau musyrif sakit ya perlu saya sampaikan ada jatah ada posnya dari komite 500.000 ketika uang duka ya sakit misalkan ada uang duka melahirkan dana dana gembira gitu dana suka gitu dana gembira itu menikah juga ada dananya dan perlu saya sampaikan ke Ayah Bunda Korlas itu dananya 500.000 gitu. Jadi itu sudah tercover gitu. Ataupun misalkan untuk ngirim makanan ke kelasnya masing-masing, ya itu sebetulnya disilahkan lah ya. Jadi saya nitip ke Ayah Bunda semua, apalagi di masa pandemi gitu ya, ke Ayah Bunda Korlas dan 2 perwakilan yang lainnya, betul-betul kita harus betul-betul saling meraba, apalagi di masa pandemi ini. Boleh jadi sebelum pandemi mah keuangan teh bagus, kalau sekarang sudah sampai ke tahap jual aset. Pak Hasan kok tahu? Ya maaf sekali, saya salah satu aktivitas saya adalah narasumber radio. Jadi saya sering menerima curhat pendengar radio itu tentang keluhan bisnis, masalah keluarga, dan yang lain-lainnya. Jadi di masyarakat rasanya saya mengetahui kondisi sekarang. Belum lagi ada satu aktivitas lagi, saya jadi coach di mentor bisnis. Betul-betul jatuh di kondisi pasar sekarang itu. Hanya beberapa segmen bisnis saja yang ke atas gitu ya. Digital marketing itu naik gitu. Tapi pasarnya berebut akhirnya. Jualan online itu akhirnya berebut, pebanting-banting harga. Itulah informasinya ya Bunda ya. Jadi betul-betul saya menitipkan ke Ayah Bunda semua betul-betul saling meraba gitu, saling meraba terutama ke yang santri beasiswa juga ya itu.
Nah, itu Ayah Bunda ya, perihal uang kas di kelas. Sebetulnya tidak ada kewajiban mengumpulkan uang kas, tidak ada, gitu ya. Saya hari Ahad kemarin, Bu Laili sudah pulang ataupun belum, saya lupa lagi. Waktu itu saya ditanya sama Bapak Kepala Sekolah, Pak Hasan, untuk angkatan sekarang, angkatan yang belum masuk ya, angkatan yang belum masuk, uang komite dinaikin jangan. Nah, kalau saya langsung, kalau pendapat saya, Pak Kepala Sekolah, di masa pandemi ini sebaiknya tidak dinaikkan uang 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 komite ini. Sudah seadanya saja. Maksudnya itu disamakan saja. Jadi kecil apapun kenaikan dihilangkan, jangan naik dulu di masa pandemi ini karena memang sebagian kembali lagi sebagian memang betul-betul terdampak gitu ya. Nah, saya perlu sampaikan ini ya. Perlu saya sampaikan ada potensi gangguan korlas. Apa potensi gangguannya, Pak Hasan? Wali santri berbeda pendapat wajar saja ya, menemukan wali santri yang berbeda pendapat, ini teh korlas teh udah menyampaikan ini gitu. Nah, ya biasa saja, sikapi dengan sabar gitu. Karena latar belakang wali santri berbeda-beda gitu ya. Kami pun menyimak di komite-komite terdahulu sampai bahasa-bahasa yang kurang nyaman dan kami pun akhirnya saya sendiri di komite sekarang berusaha sekuat tenaga betul-betul harus meraba, saling menyayangi, saling menghormati satu sama lain. Kalau tujuannya Allah, masa sih dengan cara-cara yang kurang baik. Termasuk dalam komunikasi, grup WhatsApp dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, potensi gangguan mengadakan uang kas yang dipaksakan. Misalkan ada bocoran informasi 50.000 per bulan, 100.000 per bulan. Mangga itu diperuntukannya untuk apa? Kalau saran saya mah sifatnya itu donasi. Yang mampu ya silakan, yang tidak jangan dipaksakan karena memang posnya sudah ada seperti yang saya sampaikan di atas. Ada wali santri yang tidak mengikuti arahan, ya sudah, ya tugas Korlasma ya yang penting mengingetin, ayo isi kuesioner, ayo hadir di Zoom dan yang lain-lainnya, ayo ikut kelas kelas inspirasi, sekolah inspirasi. Ya, kita akan mengajak yang baik-baik gitu ya. Konflik sesama wali santri ada nggak Pak Hasan? Ya, semoga tidak ada. Tapi potensi itu ada karena perbedaan pendapat tadi nomor satu ada potensi ada konflik. Jadi seminimalisir harus betul-betul kita hilangkan hal-hal ini. Kurang sabar menghadapi perbedaan, tidak koordinasi dengan komite dan pihak sekolah gitu ya. Kalau tidak koordinasi nanti bisa disalahkan gitu. Misalkan ada inisiatif dari Korlas dan beberapa orang gitu, ayo kita kumpulkanlah sumbangin uang ke mana gitu. Kalau tidak koordinasi, pihak sekolah menanyakan di audit ya kita tidak bisa jawab dengan benar, tidak sesuai dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu ya, Ayah Bunda yang baik. Itu barangkali. Nah, ini program Korlas apa saja, terutama khususnya untuk kelas 7. Nah, ini program Korlasnya memberikan informasi yang BAL. BAL itu benar, akurat, lengkap. Ini BAL itu jargonnya Darut Tauhid. Benar, akurat, lengkap. Ya, pada wali santri di kelasnya. Gitu. Selanjutnya, yang kedua, menjaga kenyamanan komunikasi di kelasnya. Ya, jaga kenyamanan, jangan sampai ada saling sindir-menyindir dan yang lain-lainnya. Sebetulnya hampir dipastikan agak kurang. Ini tidak ada. Karena interaksi pun kita tidak berjumpa, tidak bisa makan cuanki bareng, harusnya bisa makan cuanki bareng kalau nganterin anak-anak kita tuh ya. Gitu. Yang ketiga memotivasi mengingatkan oleh santri lain untuk kontribusi dalam kebaikan, ya mengisi kuesioner, selanjutnya mengajak hadir di Zoom dan yang lain-lainnya. Kalau misalkan ayah bunda jangan lupa ya bayar SPP, nggak usah itu mau tugasnya humas sekolah itu mah kewenangan sekolah, tugas sekolah mah tidak sampai ke situ. Nah, kepanjangan informasi komite di kelas masing-masing gitu. Jadi silahkan ya. Nah, selanjutnya koordinasi perihal kabar musyrif, wala suka ataupun duka gitu ya. Misalkan ada wali santri yang nauzubillah misalkan ada yang sakit, maka informasikan di grup Korlas kita gitu karena memang ada hak yang harus ditunaikan. Misalkan ada yang menikah, wali santri maaf wali kelas ya maka informasikan. Kabar wali santri suka dan duka juga sampaikan karena memang ada anggarannya. Nah, ada anggarannya. Yang duka ini anggarannya 300.000. Ada termasuk memang, tapi sangat jarang, ayah bunda, sangat jarang. Jadi wali santri yang menikah karena maaf single parent ataupun
ataupun yang lainnya dulu sempat ada dan memang ada anggarannya sudah diposkan gitu ya. Nah, pun yang duka, yang wafat misalkan ya di kelas berapa ya waktu itu yang di Palembang itu kita tunaikan juga. Ya sekitar tiga minggu yang lalu gitu. 3 ataupun 1 bulan yang lalu, saya lupa lagi. Selanjutnya kabar santri suka ataupun duka ya. Nah, terbaru ini ada santri yang positif COVID, mau masuk di tes PCR, swab PCR, seperti anak-anak kita yang sudah masuk ternyata positif. Ada informasi ke kami, kita tunaikan gitu ya untuk suplemennya. Gitu. Itu Ayah Bunda program di komite, program Korlas khususnya. Ayah Bunda kita bisa komunikasi terlebih dahulu sebelum Dokter Popon menyampaikan program Air Purifier. Silakan dari Ayah Bunda yang lain dulu sebelum ke Dokter Popon. Silakan Ayah Bunda, adakah yang dikomunikasikan perihal program kerja Korlas? Silakan. Pak Ketua, saya Yap, Ina Mangga. dari Korlas 9C. Silakan Ibu. Izin bertanya. Mangga. Itu tadi saya sempat ada hilang sinyal. Ya. Yang iuran komite itu saya sempat dengar ada koreksi yang di bagian mana ya Pak? Oh, iuran komite. Sebentar. Ini. Nah, kelas 9 500.000 setiap 50.000 setiap bulan. Kelas 8 50.000 sama dengan kelas 9 dan kelas 7 54. Itu dari SPP sudah diposkan. Hingga terkumpul setiap bulannya 17 juta. 17 juta sekian setiap bulannya dan itu 17 juta tersebut dikelola oleh komite. Begitu. Yang oleh komite, boleh tahu nggak Pak budgeting dari setiap yang apa pos-pos anggaran yang ada, misalnya untuk pos uang duka itu sudah dibakukan oleh komite sendiri dari sejak dulu atau dari pihak sekolah udah ada peraturannya? Itu sudah disepakati di raker kemarin dari komite dan manajemen gitu. Manajemen itu kepala sekolah dan para waka gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi ya Bu ya, ini ya. Nah, ini ya. Saya yang ini nih. Musyrib, walas ataupun sipitas suka maupun duka 500.000. Wali santri ini suka maupun duka 300.000. Nah, santri ini 500.000. Gitu. Oke, ini sudah dibakukan, Ibu. Gitu. Oh, jadi anggarannya itu untuk 3 hal itu aja ya, Pak? Apa? Oh, pengeluaran anggaran hanya 3 hal itu? Tidak. Tentu tidak. Kalau harus dipaparkan teramat sangat panjang ya, Ibu. Jadi setiap bulannya itu 17 juta dan diakumulasikan selama 12 bulan itu kan peruntukannya banyak sekali. Banyak sekali. Misalkan suplemen, terus juga apa namanya itu suplemen. Nah, pertanyaan yang lain dulu boleh sambil saya carikan itu apa? Saya jawab apa namanya itu si RAB-nya. Oke, silakan. Pertanyaan yang lain dulu dari yang lain sambil saya cari dulu filenya. Assalamualaikum Ustaz. Pak Hasan saja. Jangan Ustaz. Kenalkan saya Eva dari Korlas 9A. Aduh, kita teh satu kelas ya Bu. Satu kelas. Jadi saya tuh agak-agak tertegun sebetulnya dengan meeting kali ini karena saya dulu waktu anak saya kelas 7 sempat bergabung di komite ya Pak ya. Iya. Apa ya, tidak seterbuka ini maksud saya, maksudnya ya itu tadi kata Pak Hasan ada gap-gap gitu. Jadi waktu itu saya ditugaskan di kesehatan, divisi kesehatan, tapi tetap aja itu lagi gitu. Nah Yang dari kerja situ tuh ya. makanya saya mundur gitu waktu itu kan mundur teratur karena tidak ada kontribusi sama sekali gitu saya untuk ke sekolah padahal kan sudah ada tim-timnya. Lalu saya juga apresiasi sama komite sekarang maksudnya transparansi dananya saya baru tahu loh Pak itu uangnya besar sekali gitu. Betul.
Jadi selama 1 tahun di kelas 7 itu saya nggak pernah tahu gitu, itu berapa sih dana di komite itu, lalu berapa sih, peruntukan untuk musrif yang sakit, berapa sih. Jadi, eee, mmm, Pak Hasan juga pasti tahu maksudnya Iya, Bu. ya. Jadi alhamdulillah kalau misalnya, mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi karena waktu itu juga kebetulan korlasnya bukan saya di kelas 7 juga tidak pernah menyampaikan sedetail ini gitu. Betul betul. Untuk apa aja. Jadi makanya agak-agak, baru ketahuannya di kelas 9 ini gitu. Makanya mudah-mudahan, ke depannya lebih tertib lagi. Kita juga apa terus kalau laporan komite itu kita dapat nggak sih ya, Pak, ya? Iya. Siap, Bu. Saya sudah siapkan datanya ya. Ini tuh ya, sudah saya siapkan datanya. Saya bicara di proyeksi dulu. Bu Laili jelas ya ini screen-nya, punten? Belum, Bapak, belum keluar. Keluar, Belum. Pak. Oke, sudah, Pak. Sudah, Sudah baik. keluar. Baik, ini pelan-pelan ya saya jelasin ya. Pelan-pelan saya jelasin. Ini proyeksinya. Proyeksi itu potensi yang akan didapat. Ya, oke. Saya betul-betul senang dengan transparansi. Inilah enaknya kalau tidak ada kepentingan pribadi. Saya tinggal sampaikan aja. Nah ini. Nah jumlah siswa ini proyeksinya 116 kemarin datanya. 116 yang kelas 9. Ini ayah bunda yang akan didapatkan selama 1 tahun. Maksudnya itu masuk ke komite setiap bulannya. Ini ya apa namanya itu? Kalau setiap bulannya ini perangkatannya itu 18 juta sekian, gitu. Ini 18 juta sekian. Ini 223. Nah, saldo komite yang lalu sebelum kami ada 108 juta. Oke, siap ya? Oke, jadi 331 yang dikelola oleh komite. Oke, siap ya? Jreng, dipakai apa nih Pak Hasan uang segede itu? Mari kita masuk. Saya sampaikan ini. Ayah Bunda bisa bisa itu ya, ini bisa bisa apa namanya itu apa memonitoring kami. Silahkan. Nah, ini ya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Untuk kelas 9 ini Bu Eva tadi itu ibunya Praya itu saya baca juga ini ya, ibunya Praya ada. Ini kelas 9 ya. Ini kelas 9 Ada itu Ustadz, ada maaf. Pak Hasan saja lah, jangan Ustadz. Oh iya, Bukan oh iya Pak Ustadz. Hasan. Lagi. Pecinya dibuka lah. Ini tidak saya teh baru pulang asar ini. Maaf, oh kamera maaf. Nyimak, Nah, saya Nggak nyimak. apa Nah. Pak Hasan disebut Ustadz atau jadi doa. Amin, amin, amin. Nah, Lanjut ya. Pak Hasan. Ustadz Uswandi saya izin menyelesaikan sedikit lagi Ustadz ya. Ini pertanyaan dan saya itu senang kalau transparan itu. Jadi gini. Silakan Ustadz. Ya, jaket angkatan 20 Mohon maaf juta. saya telat ya. Siap Ustadz. Buku tahunan 250 kali 120. Jas, ini tuh di cover 360. Al-Quran 85. Plakat wisuda 100. Operasional, reward TO, tryout, dan ini. Ini reward TO itu akan dinaikkan anggarannya. Oke, siap ya. Ini untuk kelas 9. Pak Hasan ini 30%, 35%-nya anggaran itu buat kelas 3. Iya memang. Gitu ya. Kalau agak melebar, nanti di kemudian hari saya jelasin ya. Karena memang sudah ada Ustadz Uswandi bergabung. Divisi Humas dan Sarpa. Nah, ini kegiatannya. Penyuluhan, kontribusi rihlah. Nih, handphone Android. Handphone Android ayah bunda. Itu nanti tuh setiap kelas musrif diberikan handphone Android. Kok kecil 1 juta, nanti sinergi dengan pihak sekolah gitu. Secara prasekolah sehat, kita akan detailkan sekolah sehat seperti apa saja. Ini anggarannya 500.000. Maaf, 5 juta. 5 juta. Sarana kebersihan. Terus selanjutnya ini subdivisi humas itu, home visit juga ada anggarannya. Kebersamaan komite dan sekolah ada anggarannya. Musyawarah semesteran ada anggarannya. Media sosial Instagram itu kan perlu kuota, ini belum ditunaikan ya kemarin tuh. Selanjutnya reward bulanan ayah bunda tuh kita anggarkan juga gitu. Ini training motivasi ini buat anak kita ini gitu. Reward class meeting ini gitu ya. Ini kembali lagi ke siswa ya bunda gitu ya. Divisi Daksos tuh ini kegiatannya. Nah ini sudah diketuk ya kemarin itu.
Oh, reward dana suka wali santri. Ini 200, maaf, koreksi tadi. Jadi kalau wali santri 200 gitu ya. Dana suka tuh karena dana suka tuh rata-rata kalau menikah gitu, dan sangat jarang gitu wali santri yang menikah. Orang udah punya anak gede kok gitu. Biasanya yang single, dan itu sangat jarang keluarnya gitu ya. Selanjutnya ini ayah bunda, divisi kesehatan yang gede nih ya, suplemen dan vitamin ini. Gitu. Suplemen itu kemarin apa? Madu dan susu ultra yang UHT, itu rekomendasi dari tim dokter kemarin. Nah, ini sedang dievaluasi kembali suplemen dan makanan tambahannya itu nanti dalam bentuk apa, sedang dikaji ulang apakah bentuknya seperti apa, tapi anggarannya sudah disiapkan. Nah, ini bahan pengelola harian ini gitu. Nah, ini penggunaannya ya Bunda. Itu penggunaan anggarannya. Itu. Oke ya, transparansi gitu ya. Jelas ya. Uang yang gede itu digunakan untuk apa, dan itu dilaporkan ke pihak sekolah gitu. Dilaporkan ke pihak sekolah dan betul-betul terbuka gitu. Baik. Sudah overtime, mohon maaf, nanti di kemudian menit untuk pertanyaannya. Sekarang sudah ada Ustadz Uswandi yang bersama kita. Silakan Ustadz untuk menyapa kami. Ustadz Uswandi adalah Wakil Kepala Humas. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf Pak Hasan, tadi saya terlambat bergabung karena mimpin rapat dulu ya di bagian humas. Hari ini sungguh sangat padat, luar biasa, jadi baru bisa rapat setelah asar ya, jadi dibagi-bagi ya. Kalau misalnya saya punya ilmu untuk membagi badan mungkin enak kayaknya. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim, mohon maaf ya. Mungkin saya hanya sedikit saja memberikan gambaran ya ayah bunda ya, jadi terkait dengan dana komite, peruntukannya untuk apa gitu ya. Tadi sama Pak Hasan sudah sangat gamblang sekali dijelaskan ya kepada ayah bunda. Memang ini adalah dana dari orang tua dan akan dikembalikan lagi buat santri ya, jadi buat anak ya. Jadi dana ini di setiap kelas itu sudah include ya, ada yang include di SPP, ada yang include di DSP ya. Jadi ayah dan bunda sebetulnya nggak usah lagi mengadakan iuran bulanan ya atau patungan lagi untuk kegiatan gitu ya. Jadi bisa menggunakan dana yang ada di komite ini. Nah, ini tinggal dibicarakan saja, misalnya peruntukannya buat apa gitu ya. Tapi memang kemarin dana komite itu memang sudah ada peruntukannya buat A, buat B, buat C gitu ya. Jadi memang sudah dipetakan gitu. Nah, jadi nanti kenapa buat kelas 9 kok nilainya sangat besar? Nanti anak ayah dan bunda juga akan mengalami ya, karena siklus ya. Jadi siklus ini kalau untuk kelas 7 ya memang peruntukannya misalnya buat buat kok tidak sebesar dengan buat kelas 9 gitu ya. Jadi kalau sekolah sebetulnya tidak ikut campur dengan dana yang ada di komite ya, itu dikembalikan ke orang tua dan memang peruntukannya memang untuk anak, khusus untuk kembali ke anak gitu ya. Jadi model kayak buat apa? Buat penambahan sarana, oh ya sarana itu buat apa ya? Buat ke anak lagi gitu ya. Buat misalnya untuk suplemen anak gitu ya. Dan sebagainya seperti itu. Baik, itu mungkin Ustadz Hasan, Pak Hasan, mohon maaf, nggak apa-apa jadi doa ya, mudah-mudahan sedikit pengantar dari saya bisa menjadi lebih jelas lagi. Nanti saya tunggu yang mengenai air purifier atau purifier Air sama purifier, dokter purifier ya dengan dokter Popon ya. Dokter Popon, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Hasan, itu saja mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Ustaz. Baik ayah bunda, kita lanjut ke dokter Popon. Bangga Ibu dokter. Oke, terima kasih Pak Hasan. Siap. Share screen-nya dari Pak Hasan atau dari saya? Dari Bu dokter juga sudah ada ya. Sebentar saya bantu siapin ya. Atau sudah ready? Kalau sudah ready sudah terbuka kok. Bisa dibuka kok. Sudah bisa Bu dokter. Coba sebentar sama saya dulu. Sudah terbuka belum Pak Hasan?
Belum, Bu. Belum. Ya. Belum. Saya juga mau download juga nih. Bunda, Sudah mulai. Sudah mulai terbuka ya? Sudah start. Nah, oke. Sudah keluar, Bu Dokter. ya silakan Bu Dokter. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pupun Gartika, orang tua santri dari Tasya dan Zarfan Muhammad, kelas 7D. Saya di sini mewakili dari perwakilan dari Divisi Kesehatan. Kebetulan Dr. Dela sedang berhalangan, jadi saya gantikan. Ini menindaklanjuti dari yang sudah divisitasi oleh Dr. Dela sebelumnya kemarin hari Minggu. Jadi kita ada beberapa yang kita akan sharing dan kita ada beberapa yang akan kita ajukan untuk ke pihak sekolah ya. Jadi salah satunya itu slogan harus tetap aman beraktivitas di indoor di masa pandemi COVID-19. Ya. Yang perlu kita waspadai adalah ruang tertutup seperti terlihat di sini. Pada ruang asrama ini terlihat tertutup, ya ruang kelas juga tertutup. Jadi ini merupakan ladang terjadinya persebaran dari COVID-19. Jadi pada ruang-ruang tertutup ini kita membutuhkan ventilasi. Nah di sini adalah ventilasi ini berperan penting yang menjadi kunci supaya tidak terjadi ladang persebaran dari COVID-19. Untuk mengikhtiarkan supaya ini tidak terjadi penularan, maaf, ya. Jadi kita harus bagaimana nih pada saat slogan kita berada di ruang tertutup. Jadi selain kita ikhtiarkan dengan protokol kesehatan, kita adalah seperti yang tadi di slide sebelumnya, ventilasi adalah kunci dari mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Ya. Ini contoh adalah ventilasi udara yang baik ya. Ini terlihat bahwa ruangan tanpa AC ya. Jadi yang pertama adalah kita pasang adalah exhaust fan di dinding yang mengarahkan ke ruangan agar lebih banyak udara masuk dan kemudian kita buka pintu, buka jendela. Ya. Diusahakan jendela atau pintu ini idealnya itu dengan ventilasi silang, di mana ada dua bukaan jendela juga terletak juga selain buka pintu dan jendela gitu di hadapannya juga terbuka juga ruangan jendela dan pintu yang supaya terjadi aliran udara yang maksimal ya. Seperti terlihat di gambar di sini jendela terbuka, dua jendela terbuka, kemudian di hadapannya itu terlihat ada pintu juga terbuka. Jadi untuk jendela dimaksimalkan supaya udara bisa masuk dan untuk pintu diusahakan supaya diharapkan jadi udara yang sudah lama itu bisa keluar. Nah, selain membuka pintu, membuka jendela, kita pasang exhaust fan, sebetulnya kita juga membutuhkan yang namanya air purifier, yaitu di mana tidak semua luar ruangan juga kita akan termaksimalkan dengan buka pintu, buka jendela, dan exhaust fan, di mana dia akan membersihkan udara, memastikan penyaringan, kemampuan penyaringannya juga ini lebih baik, terutama terhadap partikel-partikel dalam ukuran kecil. Ya, di mana peletakan untuk air purifier ini kita bisa letakkan seperti pada gambar, diletakkan pada sirkulasi udara yang memang kurang baik ya, seperti di depan dan di tengah ya. Nah, kabar baiknya adalah air purifier ini terbukti mampu menurunkan risiko paparan COVID-19 di ruang tertutup. Di sini juga sudah terbukti ya dari penelitian dikatakan bahwa menggunakan air purifier saja gitu ini bisa menurunkan 65% terhadap paparan COVID-19 di ruang tertutup. Nah, apabila air purifier ditambah dengan protokol kesehatan, misalnya penggunaan masker, ini efektivitasnya meningkat menjadi 90%. Jadi, melihat dari penelitian ini terlihat sekali signifikannya air purifier ini sangat berpengaruh. Tanpa protokol aja sudah 65%, ditambah dengan protokol kesehatan
peningkatannya sangat signifikan. Nah, apabila kita sudah menggunakan air purifier, nah, apakah masih perlu kita membuat protokol kesehatan? Tentu, dengan air purifier kita tetap masih memerlukan protokol kesehatan. Jadi air purifier bukan segalanya, jadi bukan 100% kita dengan pakai air purifier kita tidak mungkin terkena COVID, tidak juga. Jadi memaksimalkan yaitu dengan air purifier ditambah dengan protokol kesehatan, ini adalah ikhtiar yang paling maksimal ya saat menjaga solgan kita terutama sedang berada di dalam ruang tertutup ya. Kemarin itu dari hasil visitasi Dr. Della yang memang memantau kita sih lebih ke PR kita yaitu ada di asrama, ruang asrama di mana solgan kita itu paling banyak menghabiskan waktu itu di asrama dengan kondisi banyak orang, ruangannya tertutup, kemudian kan lepas masker. Jadi kita sangat menyarankan adanya air purifier di ruang asrama terutama. Hatur nuhun, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Terima kasih, Pak Hasan. Siap, hatur nuhun dokter. Alhamdulillah, terima kasih. Supaya nggak tegang, kasih tepuk tangan buat dokter Popon. Alhamdulillah. Kita temni asa tegang pisan ini teh gara-gara ngomongin uang sih tadi. Aduh, ya Allah ya Rahman. Jadi agak Pak tegang. Hasan lengkap ini, tim dokternya ada semua nih. Oh, udah ada semua? Udah, Dr. Della, Dr. Arif sudah ada? Udah lengkap. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Arif. Saya tuh kalau ada Dr. Arif tenang, ada tambahan laki-lakinya nih. Siap, alhamdulillah sudah ada 3 dokter di divisi kesehatan. Mangga ayah bunda, barangkali ada yang ditanyakan perihal alatnya, perihal alat dan manfaatnya, ada 3 dokter, ke Dokter Popon, Dokter Della, dan Dokter Arif. Silakan. Dari Korlas kelas 7, Ibu Maya. Silakan Ibu. Ustaz, punten, Ya. Dokter, punten. Sebelumnya terima kasih. Saya ini ingin bertanya, kalau mengenai kan ada beberapa anak mungkin yang alergi ya, gitu kan. Contohnya sih ada saya sendiri gitu mengalami alergi kalau misalnya di saat udara dingin itu tiba-tiba sesak nafas seperti itu. Nah, kira-kira dan kemungkinan ada anak-anak saya juga mungkin ada beberapa yang di kelas itu ketika alergi itu dia nafasnya jadi sesak gitu. Apakah ada ketersediaan tabung oksigen? Halo? Iya. Apakah ada ketersediaan tabung oksigen? Gitu. Karena jika tidak mungkin mungkin dari kami karena kebetulan bisnis kami ini bergerak di bidang distributor alat kesehatan. Jadi mungkin bisa semacam menaruh untuk kepentingan anak-anak bersama-sama gitu. Baik. Bagaimana? Baik. Siap, Izin terima menjawab. kasih. Ya, Ustaz Iswandi. Kalau untuk tabung, insya Allah kalau untuk tabung oksigen sudah tersedia Bu di sekolah Bu ya. Di Ukurannya memang tidak besar ya, tapi memang ukuran kecil gitu ya. Tapi kalau misalnya dari orang tua ada yang mau menitipkan untuk menyimpan tambahan fasilitas ya, kita dengan senang Bisa hati ya? menerima. Bisa ya? Boleh Ibu. Saya mungkin juga ingin menginfokan ke komite, kebetulan kami ini bergerak di bidang kesehatan, alat kesehatan, distributor alat kesehatan, mungkin nanti bisa dibantu. Ini sebenarnya dari kami pribadi gitu ingin membantu di bidang barangkali ada tidak untuk komersil insya Allah gitu. Iya. Terima kasih jazakillah. Terus ada satu pertanyaan lagi mengenai kas kelas. Karena saya sendiri masih belum mengetuk palu apakah kas kelas akan diadakan apa tidak, karena ternyata setelah saya lempar lagi ke kelas itu sebagian besar mungkin rata-rata 90% itu menyetujui. Kira-kira
saya harus bagaimana ya? Karena 90% itu menyetujui dan besarannya sekitar 25.000. Saya hanya ingin minta saran, apakah saya mengatakan yes or no, karena sampai saat ini saya belum mengetuk palu dan benar-benar membutuhkan masukan dari Iya, para senior-senior siap. semua. Siap. Ya, baik. Yang pertama perihal supporting kesehatan, Ibu bisa komunikasi terus dengan Dokter Della, Dokter Popon, silahkan silaturahim. Bisa silaturahim lah, dan memang mudah banget kok terbuka. Jadi apalagi Ibu ada di Korlas, tinggal Pak Hasan, saya ingin ngobrol sama Dokter Della, nanti tinggal di waprikan nomor Dokter Della. Saya mau ngobrol sama Dokter Popon, tinggal di waprikan. Mangga itu mah tinggal ngobrol aja. Ya, gitu. Perihal uang kas itu betul-betul tidak wajib, Bu, gitu. Ini kan inisiatif wali santri. Nah, itulah yang betul-betul saya tegaskan sebagai ketua komite. Saya tegaskan jangan sampai memaksakan wali santri yang lain. Dan harus jelas dulu di awal peruntukannya itu untuk apa, uang kas itu harus jelas, mau digimanain diapakannya itu gitu. Saya betul-betul sangat menghormati mengumpulkan uang dan yang lain-lainnya, tapi harus jelas dulu. Kan kita punya hak, si wali santri punya hak mau dipergunakan untuk apa, di kemudian hari digunakan untuk apa, kan boleh, itu diperjelas. Ibu, saya pertanyaannya ke perihal alat dulu, Bu, ya, belum ke perihal kegiatan-kegiatan Korlasnya, ke alatnya dulu. Silakan. Tadi kayaknya Dokter Della mau Ya, menambahkan. silakan Dokter Della yang sudah keliling-keliling, Dokter. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang untuk pertanyaan Ibu ada sedikit ingin kami sampaikan. Kemarin kami sudah melihat untuk sarana prasarana, baik dari sisi UKS, kamar, kemudian ruang kelas, terus ruang makan, kemudian kamar mandinya anak-anak. Kalau untuk oksigen, insya Allah sudah tersedia 2 tabung oksigen. Dan kalau saya lihat kemarin itu sudah sesuai, warna juga sudah tidak hitam, sudah putih. Dan kemarin juga sudah berdiskusi dengan penanggung jawab di UKS bahwa penggunaan untuk selang oksigen juga 1 selang untuk 1 anak. Karena di masa COVID atau masa pandemi ini, kita juga harus tetap melihat pencegahan infeksi dan K3 baik di sekolah maupun di asrama anak-anak. Tetapi kalau Ibu ingin membantu kami ataupun menambahkan jumlah ketersediaan alat oksigen, kami cukup merasa senang sekali karena memang untuk 2 tabung kecil untuk anak seperti itu juga kalau untuk perbandingannya masih kurang. Tetapi kita tahu juga bahwa anak-anak itu diwajibkan membawa oksikan. Tabung yang kecil itu untuk P3K insya Allah cukup. Mudah-mudahan kalau kita lihat dari ventilasi udara dan kalau memang anak-anak nanti setelah karantina itu banyak juga boleh beraktivitas di luar, insya Allah sih ventilasi ataupun pertukaran udaranya nanti akan lebih baik. Memang kalau kemarin kami memberikan masukan ke komite tentang suasana ataupun ventilasi kamar. Karena anak-anak ini banyak nanti selama 7 hari di kamar, setelah itu mereka dari kelas masuknya di kamar, mereka tidur minimal sekitar 6-8 jam itu di kamar. Nah ini yang menjadi PR kita. Ventilasi untuk di kamar memang kalau kita lihat untuk sirkulasinya belum memadai. Kalau kamar mandi insya Allah, karena kamar mandinya terbuka, jadi kemarin saya sudah lihat untuk sirkulasinya sudah cukup. Nah PR kita memang tinggal di kamar. Seperti itu, makanya kemarin kami memberikan masukan ke sekolah untuk bagaimana setiap pagi kaca kamar itu terbuka untuk sirkulasi. Yang diderita anak Ibu, sama anak saya juga sama Bu, sama-sama rinitis alergi, setiap pagi itu rebutan tisu, bersin bareng-bareng, kadang-kadang nafasnya suka dangdutan sama, tetapi kita ajarkan saja ke mereka, kalau saya sudah bilang, kalau udah mulai nggak enak, sholawatan aja nak, gitu kan, karena itu memang jadi salah satu jalan keluarnya.
Tapi kami ini menyambut baik sekali dari divisi kesehatan untuk support dari Ibu tentang alat kesehatan untuk di DT, anak-anak kita nanti di asrama. Nanti mungkin bisa kita koordinasikan lagi sekiranya Ibu dan kami membutuhkan apa, nanti kami akan laporkan ke Pak Ketua juga. Mungkin Siap. itu Pak Ketua dari kami. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, Dokter Dela itu wali santri 8 apa, Ibu Dokter? 8D. 8D. Jadi ini teh dari Saya kita kembar untuk anaknya. kita ini tuh. Siap. Buy one Selanjutnya. get one free. Iya betul. Terima kasih. Selanjutnya ke Ibu Ina. Silakan Bu Ina. Terima kasih Pak Hasan. Saya masih penasaran dengan air purifier, kayaknya bagus banget gitu, karena kan saya lihat juga sempat ke sana juga waktu kelas 7 ya, ruangan asrama emang kurang sirkulasi lah gitu ya. Cuma saya juga jadi pengen tahu, ada nggak sih, bisa kelihatan nggak air purifier itu kayak gimana bentuknya? Karena saya belum pernah lihat terus terang. Terus sama untuk perawatannya, bagaimana untuk perawatan? Karena kan kalau udah beli alat, mesti dipikirkan juga maintenance-nya ya, supaya alat itu awet dan kepake terus walaupun sudah tidak ada pandemi. Nah itu Siap. dari komite. Baik. Pasti ya, kita pengen tahu aja. Baik. Sebelum dijawab oleh Dokter Dela, Dokter Arif atau Dokter Popon, jadi nanti di kemudian ketika kita misalkan contoh kita sepakat mengumpulkan dana, dananya itu bersifat donasi, nanti pembeliannya pun kita buka gitu. Kita buka barangnya itu seperti apa spesifikasinya. Ayah Bunda misalkan yang punya akses juga bisa dibuka. Dari mana aksesnya? Seperti tender aja gitu. Yang berkualitas dan harga murah yang kita ambil gitu. Gitu. Jadi seperti itu konsepnya. Silakan Bu Dokter bisa dijawab. Silakan. Nanti Dokter Popon, Dokter Arif, kalau saya ada kurang, mangga ditambahkan. Alhamdulillah kami di divisi ketiga, di divisi kesehatan ada trio kuek-kuek sekarang. Ada saya, ada Dokter Popon, dan ada Dokter Arif. Nah, untuk air purifier sendiri, di sini kita menggunakan yang ada HEPA filter. Jadi bukan sekedar air purifier yang rumahan biasa. Karena dengan HEPA filter ini, kita bukan tidak berarti tidak ada virus 100%. Tetapi kita berusaha berikhtiar semaksimal mungkin agar lingkungan ataupun asrama anak-anak ini bisa kita katakan ke arah yang sehat seperti itu. Bentukannya seperti apa? Bentukannya itu dia portable, bisa dibawa kemana saja dan tidak terlalu besar. Kemudian juga kalau untuk perawatannya, biasanya kalau misalnya kita beli suatu alat kesehatan itu ada maintenance. Jadi mereka akan maintenance free, biasanya free, ada yang 1 tahun, ada yang malahan bisa free itu sampai 3 tahun, ada yang free kalau ada kerusakan apapun kita benar-benar tidak bayar, ataupun nanti setahun berikutnya kalau ada kerusakan baru kita bayar hanya alatnya saja gitu kan. Paling kita nanti kalau untuk perawatannya adalah pergantian dari HEPA filternya itu. Nah, biasanya pergantian HEPA filter itu tergantung dari pemakaian kita. Misalnya, kalau misalnya ini HEPA filternya kita pakai setiap hari 24 jam, sama dengan air purifier yang kita hanya pakai 8 jam, pasti kecepatan mengganti filter itu akan lebih cepat yang 24 jam. Seperti itu, Bu. Nanti mungkin kalau untuk teknisnya, bentukannya seperti apa, nanti yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, itu akan kita buka. Siapapun yang punya akses untuk ataupun tentang alat ini dan dengan penggunaan yang jelas, karena sekarang air purifier itu HEPA filter ini macam-macam. Ada yang sampai virus terkecil, ada yang virusnya, jadi itu macam-macam. Nanti kita buka saja, kita lelangkan, nanti kita sama-sama menilai yang mana yang akan kita gunakan. Yang terpenting kita menggunakan prinsip ibu-ibu ya Bu ya, modal diskon ya. Minimalis tetapi hasilnya maksimalis seperti itu. Mungkin Dokter Popon sama Dokter Arif mangga.
Silakan Pak Dokter, ada tambahan barangkali? Cukup Pak Hasan, sudah cukup lengkap. Sudah lengkap, baik. Ya karena waktu pun terus bergerak, saya ke Ibu Pili 8A. Silakan Bu Pili. Bu Pili namanya. 8A. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Wah, ini kamera saya nggak bisa nyala ini, Pak. Ya, Maaf nggak ya. apa-apa Bu. Suaranya jelas Bu. Ya. Silakan Bu. Ya, kebetulan ini wacana air purifier ini sudah saya diskusikan dengan wali santri di 8A. Jadi tanggapannya tuh ya beragam, tapi yang pasti tuh mungkin kebanyakan wali santri itu pasti bertanya seperti ini, seperti apa sih kondisi ruangan kamar? Kayak gimana sih? Ruangan kelas itu seperti apa sih? Emang butuh ya? Seperti apa sih? Jadi mereka itu kebanyakan kami ya hanya membayangkan seperti apa sih kondisi kamar. Oh ya seperti itu, tapi nggak detail. Oh jendelanya seperti apa? Saat kami terakhir kali ke sana tuh mungkin waktu tes ya. Waktu tes ya, betul. Waktu tes masuk itu. Tapi kita cuma ngelihat kondisi kamar, oh seperti itu, tapi tidak detail. Oh seperti ini jendelanya. Nah, bisa tidak ada video, foto atau video ya tentang kondisi kamar dan ruang belajar fasilitas sekolah ya, terutama fasilitas sekolah itu seperti apa gitu. Seperti tadi yang di awal itu loh Pak, itu bisa nggak ya di-share ke kelas gitu? Siap. Supaya orang tua tahu oh, kondisinya seperti ini gitu. Baik, baik. Kemudian yang kedua, dari yang dipaparkan tadi, saya lihat kan jendela dibuka, pintu dibuka, lalu akan ditambah dengan air purifier. Nah, pertanyaan dari orang tua itu adalah apakah efektif penggunaan air purifier ini kalau kan jendela dan pintu sudah dibuka gitu loh. Apakah efektif? Gitu. Baik, karena yang kami baca-baca ada banyak tulisan yang mengatakan bahwa air purifier itu lebih efektif jika di ruangan yang dengan AC. Tapi kalau tanpa AC itu kurang efektif. Nah, baik, jadi itu sih baik. pertanyaan saya. Ya, baik. Tertangkap pertanyaannya, silakan ke Dr. Arif, Dr. Della, dan Dr. Popon. Oh ya, satu lagi Pak. Ya Bu. Ini satu lagi, maaf. Terus begini, untuk mengenai wacana ini, mengenai keefektifan air purifier ini, begini, lebih baik membeli air purifier atau kita maksimalkan ke nutrisi anak-anak aja gitu loh. Baik, baik. Saya tidak hafal jawaban yang terbaiknya apa. Silakan ya, Pak Dokter dan Bu Dokter. Silakan Bu, Pak. Terima kasih. Dokter Ponti, mangga Dokter Ponti. Suara saya jelas, Pak Hasan? Nah, jelas. Nah, Dokter Arif, silakan, Dokter. Baik. Langsung sambil perkenalan, wali santri kelas berapa, Dokter Arif? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Dokter. Baik. Saya Arif, wali santri Muhammad Fatan dari kelas 7C. 7C, alhamdulillah. Silakan, Dokter. Ya. Secara kami sebetulnya sepakat dengan pertanyaan Ibu ya tadi sebelumnya, bahwa memang air purifier bukan satu-satunya cara gitu untuk membuat aman lah dari situasi saat ini. Jadi dari hasil observasi kemarin ada Dr. Della yang berkunjung ke lingkungan asrama, terutama memang dilihat terutama di kamar asrama itu memiliki ventilasi yang kurang. Sebetulnya kalau memang sudah sangat memenuhi syarat, misalkan ada jendela dengan jumlah yang cukup dan bisa terbuka dengan baik, kemudian pintu juga, itu bisa jadi nantinya bisa dipertimbangkan untuk penggunaan air purifier ini. Namun di sisi lain, tentunya tidak bisa selama 24 jam jendela dan pintu itu terbuka terus-terusan, terutama kalau sudah waktu malam seperti itu ya, karena harus tertutup memang. Nah, ini sebetulnya inisiatif yang muncul melihat kondisi ketika
organ kita sedang beristirahat di malam hari terutama, ketika seluruh ruangan dalam kondisi tertutup. Dan kita juga tidak mungkin, misalkan nanti seandainya semua dipasang gitu ya, exhaust fan dipasang, air purifier ada gitu, exhaust fan juga tidak mungkin bisa kita operasikan di malam hari karena pasti akan memasukkan udara dingin yang lebih banyak gitu ke dalam ruangan kamar ya. Kita tahu cuaca di sekitar Eko Pesantren itu dingin. Jadi ini sebetulnya air purifier ini hanya melengkapi supaya kualitas udara terutama di asrama, karena kalau di ruang kelas itu hasil dari observasi kemarin itu ventilasi sudah cukup baik. Jadi kalau Solgan sedang belajar di dalam ruang kelas, kemudian jendelanya terbuka, pintunya juga dibuka, itu sudah cukup baik untuk ventilasinya. Apalagi kalau misalkan ditambah dengan guru dan santrinya masih menerapkan protokol kesehatan. Ini kita concern-nya di ruang asrama yang memang pada saat santri harus membuka masker, beristirahat, itu kita mengantisipasi sebetulnya agar kualitas udara lebih baik. Dan ini juga sebetulnya tidak hanya digunakan pada saat ini gitu. Tidak hanya virus dan bakteri saja yang bisa terfiltrasi, tapi juga material-material yang penyebab alergi ya, alergen namanya seperti itu. Jadi sebetulnya akan ada manfaat yang jangka panjang, namun memang perlu kita pertimbangkan juga dari sisi maintenance dan sebagainya ke depannya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Barangkali dari Dr. Della atau Dr. Popon ada tambahan? Atau ya. Silakan dokter Terima ditambahkan. kasih dokter. Nah ini mungkin ada izin dok, sebentar ada yang bertanya di grup, kalian aja ya dok dijawab. Ya, mangga. Gunanya sehari berapa kali dan saat anak-anak ada atau di luar ruangan. Tentunya ini akan dioperasionalkan pada saat anak-anak ada di dalam ruangan gitu. Kalau ruangannya sedang kosong, tidak perlu sebetulnya dioperasikan khusus untuk air purifier. Gitu. Seperti itu. Baik, mangga Dr. Della atau Dr. Popon. Silakan Dr. Della. Ya, terima kasih Dr. Arif. Pertanyaannya mungkin gini, kita balik lagi tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Popon bahwa alat ini tidak 100% menyatakan bakteri ataupun virus itu tidak akan ada. Tetapi ini adalah ikhtiar kita. Dan ini tidak kami paksakan, karena dari awal juga kami sudah bilang ke Pak Ketua bahwa sebenarnya kalau secara ventilasi itu baik, kita tidak perlu pakai ini. Tinggal dibuka saja, itu sudah ada sirkulasi yang baik. Tetapi pada saat malam hari, dikala semua tertutup, nah ini yang akan menjadi pertimbangan. Karena kemarin banyak sekali dari pihak komite juga menanyakan seperti itu. Akhirnya kami mencari beberapa referensi. Jadi memang Bu, ini tidak akan kami gunakan pada saat air purifier ini tidak akan digunakan pada saat kaca dibuka, pintu dibuka, ini tidak akan kami gunakan. Tetapi ini akan digunakan pada saat ventilasi tertutup, kemudian pintu juga tertutup. Dan untuk di ruang kelas sendiri ini kita tidak menggunakan air purifier. Karena di ruang kelas itu sudah cukup secara ventilasi dan secara ruangan yang terisi hanya beberapa anak itu juga sudah cukup untuk ventilasinya. Dan tadi yang Ibu konfirmasi mengenai bisa nggak dengan asupan makanan saja. Asupan makanan ini fungsinya untuk antibodi ataupun zat gizi yang kita masukkan ke dalam tubuh anak. Kalau bilang bisa atau tidak, ada yang namanya faktor internal, ada yang namanya faktor eksternal. Faktor internal ini yang di dalam tubuh anak. Contoh tadi, kalau ibu mau kasih vitamin, ibu mau kasih madu, mau kasih makanan yang bagus, karena kalau kata anak-anak, setahu saya sekarang menunya juga sudah baik di DT dan lebih variatif. Nah, ini untuk dari internalnya anak. Nah, air purifier ini ikhtiar kita untuk dari eksternal, dari luar. Ini juga akhirnya kami diminta membahas tentang ini karena ada salah satu, kita sebutin aja ya Pak Ketua ya, orang tua yang mau mewakafkan gitu kan. Jadi ya sekalianlah bagaimana kita membahas ini untuk kelas yang lain. Kalau misalnya ditanyakan apakah ini wajib, ini tidak wajib. Karena memang kita balikan lagi ke masing-masing.
Tetapi kalau apakah ini suatu kebutuhan, ya kalau kita mau ikhtiar maksimal buat anak-anak, ini boleh kita ikhtiarkan seperti itu. Jadi kalau misalnya mau disandingkan antara makanan dan air purifier, ini konteksnya konteks yang berbeda, seperti itu ya Bu ya. Jadi kami kembalikan lagi nanti ke Pak Ketua juga. Di sini juga ada beberapa pertanyaan. Kalau untuk penggunaan air purifier yang dikalungkan atau dipakai di leher, apa boleh dipergunakan? Dokter Popon mungkin mau jawab ini. Dok, yang dikalungin dok. Kalau untuk yang dikalungkan, saya terus terang belum punya referensinya ya dok ya. Karena yang saya tahu, kita standar rumah sakit pun kita ditaruh di satu ruangan ya yang memang ventilasinya kurang baik gitu. Jadi untuk yang dikalungkan saya salah, saya belum punya referensinya. Mungkin Dokter Arif. Oke, mungkin ini memang ada beberapa yang air purifier yang portable. Tadinya tuh jadi gini, ada air purifier itu ada jangkauannya. Jangkauannya ada yang berapa meter persegi. Nah, kalau yang dikalungkan, kalau yang bentuknya biru, yang katanya ini itu bukan air purifier ya kalau yang itu. Tetapi ada juga air purifier yang portable yang bisa dibawa, yang biasanya tuh ada yang kotak ataupun ada yang kayak lonjong itu. Nah, tetapi kalau itu kan agak besar ya Bu. Anak-anak juga kalau itu dibawa kemana-mana agak-agak susah. Kalau ini kan dia stay di kamar dan daya tampungnya itu sampai berapa meter persegi. Tetapi kalau yang dikalungkan saya rasa cukup berat ya, karena itu kan lumayan besar. Tahu saya air purifier yang bisa portable dibawa kemana-mana yang kecil itu ada yang kotak dan ada yang seperti tabung, seperti itu. Baik. Ataupun ada juga yang buat di mobil itu tapi kecil, nah daya tampungnya juga sedikit. Nah ini kita kalau ini mungkin Pak Ketua nanti yang untuk daya tampungnya sesuai dengan ruangan asrama kita, betul ya. Iya, betul. Baik, last question. Pertanyaan terakhir, Ibu Lensi. Silahkan. Makasih Pak Hasan. Siap, sama-sama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ayah bunda semua. Saya dengan Bu Lensi, wali dari Muhammad Raka, Arkana kelas 7A. Wah, sekelas ya sama anak saya ya Bu. Oh ya. Iya, silakan Bu. Ya, baik, makasih. Ini ada juga terkait dengan purifier. Tadi ya, secara pribadi saya karena memang mungkin keseharian bergaul juga dengan teman-teman dari kesehatan sih sangat setuju ya dok dengan purifier. Memang tadi setuju ya yang disampaikan oleh Dokter Della bahwa memang disesuaikan dengan kapasitas ruangan dan anak-anak nanti ya biar nanti lebih efektif begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk obat-obat pribadi nih Pak Hasan dan dokter, di list yang mesti dibawa anak-anak, kebetulan kan kalau 7A kan masuknya nanti ya, Sabtu Minggu gitu. Nah, obat apa yang perlu kita siapkan, karena kan kalau tadi dari paparan ternyata memang sudah disediakan begitu ya, sudah disediakan gitu. Jadi biar nanti kita nggak double gitu. Kalau lagi pula kan kalau bawa obat sendiri kan belum tentu anak juga tahu dosis penggunaannya seperti itu. Kemudian untuk dokter yang dari divisi kesehatan, apakah memang standby juga nih di sekolah gitu, di asrama gitu, atau hanya sebagai pendamping? Kalau standby juga, waduh lega sekali rasanya gitu ya, wali santri gitu ya. Kemudian untuk korlas nih Pak Hasan, setiap kelas itu berapa orang ya? Satu orang karena, Bu. Satu orang ya. Iya. Karena alhamdulillah memang tadi ada Bunda Maya ya memang sudah menjadi korlas, jadi kita juga baru terinfo gitu kalau ada kegiatan komite yang seperti ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi korlas itu satu orang dan kenapa diajak 2 orang tambahan ya supaya tahu pembahasan kali ini.
Dokter Dela dan saya ketawanya barengan tadi pas dikirain standby. Memang cita-cita beliau katanya mau magang di UKS biar sering-sering lihat anaknya gitu. Oh gitu. Ya silakan Bu Dokter. Saya jawab terkait obat dulu ya Pak Hasan ya. Bu Dokter. Ya, untuk obat dari kita divisi kesehatan sih tidak menyediakan. Yang kita sediakan adalah suplemen seperti susu, vitamin-vitamin, madu gitu ya. Nah, untuk obat pribadi sebetulnya disiapkan secara pribadi aja Bu. Jadi kan setiap anak juga keluhannya berbeda. Misalnya yang punya asma berarti dipersiapkan obat asmanya dari rumah gitu kan. Karena kan setiap si A, anak satu dengan anak yang lain tentu berbeda gitu. Seperti anak saya gampang terluka, berarti saya lebih bawa banyak Hansaplast. Terus obat untuk mencret, paling kalau yang standar-standar ya untuk obat demam, obat nyeri-nyeri badan. Yang pasti akan berbeda sih spesifik setiap anak. Kalau memang punya alergi ya dipersiapkan obat untuk alerginya. Kalau untuk obat sih dari divisi kesehatan sebetulnya tidak menyediakan, tapi di UKS insya Allah kemarin dari visitasi Dokter Dela, alhamdulillah obat-obatan sudah lumayan lengkap, dari UKS sudah mengikuti standar dan dari kita juga tidak ada penambahan apa-apa untuk dari UKS, sudah cukup lengkap gitu. Mungkin dari Dokter Dela ada yang menambahkan mengenai dari obat-obatan di UKS, Dok? Ya, kalau di list memang ada obat-obatan pribadi. Maksudnya obat-obatan pribadi adalah obat-obat yang biasa anak-anak ibu-ibu gunakan. Contoh, kalau panas dia biasa pakai Panadol. Bawakanlah Panadolnya. Oh, saya biasanya pakai Proris, Dok. Bawa Prorisnya. Karena terkadang ada yang namanya dia tuh udah kalau nggak minum obatnya ini. ST, Dok. Nah, itu makanya di list itu ditulis obat-obatan pribadi. Kalaupun untuk obat-obatan di UKS, itu nanti insya Allah tidak akan overlapping. Kemarin kami sudah berdiskusi, nanti dari pihak UKS menanyakan dulu, ada punya obat apa. Kalau misalnya dia sudah punya obat, itu tidak akan lagi dikasih di obat-obat yang ada di UKS. Kemudian juga kalau untuk vitamin, kalau memang misalnya anaknya udah biasa minum vitamin yang permen, yang chewable gitu ya, yang bisa digigit, jadi tidak ngerasa minum vitamin, bawain aja Bu. Karena terkadang ada yang dia tidak bisa minum pil yang besar. Kan? Oh saya anaknya biasanya yang vitaminnya sirup, bawakan saja. Walaupun nanti dari kami ada tiap Jumat itu memberikan tambahan, kalau kemarin itu susu dan madu, seperti itu. Nah nanti obat-obatan pribadi inilah yang memang terbiasa anak minum. Kalau misalnya Dok, saya biasanya madunya yang model seperti ini boleh bawa, boleh nggak apa-apa. Karena kalau madu ini nggak ada mudah-mudahan overdosis mah insya Allah mah nggak sampai gitu ya. Nah, tapi yang terpenting adalah kasih tahu cara minum pada anak. Jadi jangan sampai kita bawain obat tanpa kita jelaskan dulu ke anak. Paling tidak tulislah di labelnya atau taruh di plastik, di situ kita tuliskan. Biar anak-anak juga tahu bahwa cara minum seperti apa. Itu ya Bu. Ini juga kami sama Dokter Arif dan Dokter Popon sedang mengkonsep untuk masalah vitamin. Karena kalau misalnya setiap anak sudah bawa vitamin dari rumah, berarti kita nanti ganti tidak vitamin yang kita berikan, tapi makanan tambahan lainnya yang akan kami berikan. Seperti itu. Mungkin Dokter Arif ada yang ingin tambahkan? Lengkapi sedikit saja, Dok. Jadi kalau kemarin kita sempat dapat paparan juga dari pihak sekolah mengenai SOP-nya ya, prosedur ketika ada Solgan yang sakit. Jadi walaupun Dokter Dela belum magang di klinik, insya Allah ibu-ibu, insya Allah dari pihak sekolah sebetulnya sudah menyiapkan gitu. Kalau misalkan ada yang sakit masih bisa ditangani di UKS, akan ditangani di UKS. Kemudian kalau memang membutuhkan bantuan medis yang lebih lanjut, itu di pihak sekolah sendiri bekerja sama dengan klinik ya, ada kliniknya DT juga, kurang lebih seperti itu yang kemarin kita dapatkan paparannya. Mungkin nanti bisa dilengkapi informasinya dari Pak Uswandi, barangkali Pak Ustadz Uswandi sebagai Humas, atau Pak Hasan mungkin. Kurang lebih seperti itu. Jadi
ada step-stepnya nanti untuk penanganan santri yang sakit. Ya. Baik, bismillah. Terima kasih Dokter Arif. Ya betul sekali. Jadi nanti anaknya distabilisasi dulu di klinik. Kalau memang perlu pemeriksaan lanjutan, nanti kita akan ke klinik DT, ada di daerah Geger Kalong. Kalaupun nanti perlu lagi, nanti kita langsung ke fasilitas kesehatan terdekat yang memang lebih komplit. Mudah-mudahan saya diterima freelance setiap Sabtu Minggu di klinik. Sambil Yang nengok. terbaik didoakan, Dok. Yang terbaik aja. Aduh. Baik, siap. Alhamdulillah, terima kasih, kita sudah overtime dari rencana kita. Tadi tambahan bagaimana mekanismenya, karena sebagian mungkin belum tahu, karena kelas 8 pun ternyata baru masuk asramanya 2 minggu yang lalu dan minggu kemarin gitu. Jadi mekanismenya itu soal GAN kita ini ditangani di UKS, setelah di UKS sekolah baru dibawa ke klinik tadi di Geger Kalong, kliniknya ada di situ, penanganannya seperti itu. Anak saya pun dulu sampai ke klinik di Geger Kalong. Itu waktu itu sakitnya apa ya? Saya lupa lagi ya. Diare gitu kalau nggak salah, dari masalah lambung situ. Jadi tahapannya seperti itu. Jadi silakan amanahkan. Dan perlu saya kasih bocoran, banyak anak-anak kita itu yang pura-pura sakit gitu, pura-pura sakit. Jadi waktunya setoran hafalan pura-pura sakit gitu, itu udah jadi rahasia umum. Jadi ada orang UKS itu, petugas UKS itu Ibu Dian, Ibu siapa ya? Budian. Ya Bu Dian. Betul Pak, Budian. Bu Dian. Nah gitu, jadi nah itu ada yang pura-pura sakit gitu. Nah itu rahasia umum. Nah itu ayah bunda semua. Lalu saya menyikapi pertanyaan, Pak mohon penjelasan pengadaan air purifier ini tidak dipaksakan, itu maksudnya bagaimana? Ini kan belum diketuk apakah kita mau mengadakan ataupun tidak. Jadi ini rekaman ini kami akan upload ke YouTube. YouTube-nya di-sharekan ke ayah bunda semua di wali kelas, silakan korlas dan 2 perwakilan musyawarah gitu. Musyawarah. Nah, silakan musyawarah. Nah, musyawarah di kelasnya masing-masing seperti apa. Dan itu bentuknya rencananya donasi, karena ini muncul dari inisiator-inisiator dan akhirnya diajaklah musyawarah para korlas dan perwakilan yang lainnya. Begitu. Jadi ini rekaman YouTube-nya kami akan sharekan dan silakan ayah bunda bisa musyawarah di kelasnya masing-masing. Begitu. Alhamdulillah jelas ya. Gitu. Jadi nanti sifatnya donasi dan itu kaitannya jatuhnya ke wakaf. Jadi orang tua santri yang mau wakaf barang ini, ya alat kesehatan ini, silakan berdonasi. Bagi yang tidak apa-apa karena ini kan bagian dari wakaf. Dan nanti kalau betul-betul terwujud, bagaimana mekanismenya Pak Hasan? Nanti para korlas nih dan perwakilannya kita undang ke Eko. Siapa yang menyerahkannya? Bukan ketua komite, bukan. Yang menyerahkannya itu adalah koordinator kelas, gitu. Lalu di mana ketua komite? Ya ketua komite mah paling pinggir gitu kan bahasanya. Ketua komite menyaksikan menyaksikan penyerahan dari Korlas 7D misalkan gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, seperti itu ya teknisnya. Ini rekaman YouTube-nya kami akan sharekan ke ayah bunda semua. Silakan pimpin musyawarah di kelasnya. Jadi Kak Pak Hasan, ya. Amin, punten Pak Hasan. Kalau kita sudah merasa punten, ini saran masukan dari saya. Kalau kita memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini kadang ya. Kalau kita memang sudah merasa yakin ya manfaat dari air purifier ini ya. Saya pikir tidak usah lagi ya dibawa ke musyawarah kelas ya. Apalagi ini memang kita tahu manfaatnya besar untuk anak-anak kita, dan dari distribusi anggaran dana komite itu memang masih ada slot untuk pengadaan barang yang bermanfaat ini. Sebenarnya maksud dari menghadirkan korlas dan beberapa wakil juga dari orang tua sebenarnya sudah mewakili ya. Jadi kalau dibawa lagi ke kelas, saya pikir ya tidak efektif ya. Anak-anak kita butuh segera. Jadi ya kalau memang korlas dan perwakilan orang tua lainnya sudah setuju, ya sudah kita ketok palu saja. Jadi mohon izin anggap Ibu. ini Izin. Jadi anggarannya ini memang tidak ada posnya, Bu. Itu. Jadi tidak ada pos dari komite untuk anggaran yang ini.
gitu. Jadi Oh, tidak tadi ada belum ada ya? tidak ada, Bu, tidak ada. Jadi izin Oh, meluruskan. Jadi ini adalah inisiator, ada beberapa inisiatif dari beberapa wali santri di kelas. Kita kasih yang ada nih di kita, kita belikan air purifier Pure, gitu. Nah ini purifier ya, jadi purifier ya. si anggarannya itu belum ada. Berapa sih anggarannya? Ya sekitar antara 4 sampai 5 juta si anggarannya itu. Nah, Untuk gitu. satunya. Untuk satu unitnya itu. Nah, Tadi itulah. yang untuk 320 itu belum ada ya slot untuk Memang air tidak ada, memang tidak purifier. ada Oh, budgetnya, oke. Bu. Oh, gitu ya. Itu. Saya pikir itu sudah ada di dalam Ya, anggaran. tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Jadi Oh, kenapa gitu ya. mengajak musyawarah? Karena memang ada ide. Jadi jangan sampai kelas yang ini mengadakan, kelas misalkan contoh, saya teringat di 9B ataupun 9C, saya lupa lagi. Nah, begitu. 9B kalau nggak salah itu tuh. Nah, ada yang mengusulkan kami sepakat katanya mengadakan barang ini. Nah, mangga silakan. Nah, tapi kalau misalkan hanya satu kelas kan nanti teh kecemburuan buat anak-anak kita teh. Kenapa cina kelas saya emang enggak? Nah, makanya saya mengajak ayah bunda musyawarah. Nah, untuk apa? Untuk memimpin musyawarah di kelasnya masing-masing. Gitu. Oke, ketangkap ya Bu ya? Oke, baik. Kalau ketangkap, demikian ayah bunda. Silahkan kami akan share. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mungkin ini pertanyaan mendasar. Saya kan anaknya slogannya tuh baru kelas 7 ya. Hasan banyak pengalamannya. Kalau untuk pola pengasuhan slogan atau anak-anak tersebut dari bangun tidurnya sampai belajar sampai selesai, sampai Siap. tidur lagi itu cara mandi atau apa, Iya. meletakkan barang. Maklum anak saya ya. Iya. Ya seperti itulah. Sudahlah diajarkan, tapi takutnya di sana ya namanya masih anak-anak, gimana cara pola pengasuhannya? Siap, Maaf baik kalau Ibu. saya Mohon pertanyaan maaf. mendasar. Iya, karena memang kita sudah overtime. Oke, sudah overtime. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau pertanyaan seperti itu betul-betul kami tidak punya kapasitas untuk menjawabnya. Jadi pihak sekolah yang mempunyai kapasitas untuk menjawabnya. Baik Ayah Bunda, kita tutup saja Pak Hasan pertemuan izin ini. saya jawab dulu. Nah, Kasihan boleh. bundanya. Nah, Baik, Ustadz Uswandi Bunda ada ya? Ihsan ya, kelas 7D. Ya Bunda, insya Allah kalau untuk kelas 7 itu nanti akan ada bimbingan khusus dulu ya. Jadi bagaimana mereka secara fikih, doa dan sebagainya itu nanti ada bimbingan khusus bagaimana mereka menata lemarinya, menata kamarnya dan sebagainya. Nah, itu ada bimbingan khusus untuk kelas 7 ya. Karena kan memang kelas 7 baru masuk ke pesantren ya. Jadi insya Allah Bunda sebelum mereka benar-benar terjun di ininya ya, di proses nanti pesantrennya, itu mereka akan dapatkan ilmunya terlebih dahulu. Seperti itu Bunda. Alhamdulillah, syukran Ustadz. Itu ya kan gampang, enak yang jawabnya Ustadz mah. Kalau Pak Hasan udah nggak tahu atuh mekanisme di dalam seperti Alhamdulillah. apa. Syukron Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Uswandi. Mangga untuk hal-hal seperti ini bisa dikomunikasikan dan kami pun menjadi catatan ini Ibu Laili. Jadi setiap bulan kita ada agenda keterbukaan kita, kedekatan kita antara komite, manajemen dan wali santri. Jadi kita update berita apa dan apa yang harus dilakukan. Bu Laili, kita yang pertemuan di Jumat 2 minggu lalu memang kita akan agendakan lagi ya di waktu yang paling tepat dan cocok ya insya Allah Bu Laili ya. Itu. Terima kasih Ayah Bunda. Silakan. Yang pertanyaan di chat juga sudah saya jawab. Iya betul. Baik, Pak Arif, Dr. Arif juga sudah reply. Nah, Ayah Bunda yang baik, terima kasih sudah silaturahim. Ya, sudah silaturahim, sudah berdiskusi. Ini rekaman ini akan di-sharekan ke Korlas dan Korlas silahkan share kembali di kelasnya masing-masing dan musyawarah silahkan gitu. Program ini tidak wajib ya, program ini tidak wajib karena ini kumpulan dari inisiator-inisiator. Bagi yang mau berwakaf setelah kita mufakat nih gitu ya, setelah mufakat kita mau mengadakan, kita mengumpulkan wakaf nih dan boleh jadi ya Bunda, setiap kelas itu berbeda-beda. Misalkan contoh 7D terkumpul 4.500.000, kelas 9A misalkan udah sibuk persiapan masuk
SMA terkumpulnya teh 3 juta gitu. Nanti tuh kita gabungin. Jadi perlu berapa barang? Ya setiap kelas kita perlu perlu sekian barang gitu. Nah, barangnya seperti apa Pak Hasan? Ini kita ajak musyawarah. Tadi ada yang supplier alat kesehatan, ayo sampaikan gitu. Sampaikan alatnya seperti apa. Gitu ya. Kita betul-betul sangat terbuka dan betul-betul bisa dihubungi dan bisa diminta terbuka juga seperti itu. Baik Ayah Bunda, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Amin. Rekamannya bisa disimak dan silakan ajak musyawarah Ayah Bunda di kelasnya masing-masing. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dari saya, dari Bu Laili ya, saya mewakili karena kami satu kesatuan di Badan Pelaksana Harian Komite ini. Kami berasal dari Ayah Bunda juga, berasal dari wali santri semua. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil wabil khusus secara spesial saya sampaikan terima kasih kepada Ustadz Uswandi, ke para dokter, Dokter Dela, Dokter Arif dan Dokter Popon. Terima kasih, kita kasih jempol. Dokter Dela mau udah di jalan lagi ini, udah mau pergi kemana lagi? Apa mau ke sekolah gitu, mau melamar itu jadi petugas UKS ya. Gitu. Diterima ya, diterima. Kata Ya, baik. Uswandi di ACC. Kita tuh udah cair ya, walaupun baru pertama ketemu, jadi kita bisa saling tegur sapa dengan semua gitu ya. Silakan tegur sapa ya sahabat semua. Terima kasih, tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Dan informasi terakhir, Ustadz Uswandi juga ternyata beliau adalah wali kelas 8. Jadi merasakan hal yang sama. Oh. Begitu. Baru tahu ya. Wali santri Pak Hasan. Wali santri. Wali santri juga. Bila taufiq wal hidayah, mudah-mudahan apa yang kita musyawarahkan ini, yang kita bahas ini Allah ridho dan menjadikan amal kebaikan untuk kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan.